semuanya, perkenalkan nama saya Angelina Syapola. Saya merupakan mahasiswi Diploma 3 Keperawatan tingkat 2 Universitas Eka Hara Palangkaraya dengan NIM 202440101054. Ya. Halusinasi merupakan suatu gejala gangguan jiwa di mana klien merasakan stimulus seperti merasakan sensasi palsu berupa suara, penglihatan, pengecapan, perabaan, atau penciuman yang sebenarnya tidak ada atau tidak nyata. Halusinasi merupakan salah satu dari sekian bentuk psikopatologi yang paling parah dan membingungkan. Halusinasi merupakan salah satu gejala gangguan jiwa yang dimana pasien mengalami perubahan sensori persepsi. Pasien gangguan jiwa mengalami perubahan dalam hal orientasi realitas. Salah satu manifestasi yang muncul adalah halusinasi yang membuat pasien tidak dapat menjalankan pemenuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Jenis halusinasi dapat dibagi menjadi 5. Yang pertama, halusinasi pendengaran atau auditory hearing voices or sounds hallucination adalah halusinasi yang dimana pasien merasa ketakutan ataupun senang saat pasien mendengar suara-suara atau kegaduhan, mendengar suara yang mengajak bercakap-cakap, mendengar suara orang melakukan sesuatu yang berbahaya. Yang kedua, itu ada halusinasi penglihatan atau visual hallucination. Adalah halusinasi yang dimana pasien merasa ketakutan ataupun senang saat melihat bayangan, sinar, bentuk geometris, bentuk kartun, melihat hantu, maupun juga monster. Yang ketiga ada halusi pengecapan atau gustatory hallucination, adalah halusinasi yang dimana pasien merasakan makanan atau rasa tertentu yang tidak nyata. Yang keempat ada halusinasi penciuman atau olfactory hallucination, adalah halusinasi yang dimana pasien seperti mencium bau tertentu seperti bau busuk, bau mayat, anyir darah, feses, atau hal menyenangkan seperti bau parfum atau bau masakan. Dan yang kelima itu ada halusinasi perabaan atau tactile hallucination, adalah halusinasi yang dimana pasien merasakan sesuatu yang aneh pada tubuhnya padahal hal tersebut tidak nyata. Fase proses terjadinya halusinasi dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama fase sleep disorder. Tahap ini merupakan fase awal pasien sebelum muncul halusinasi. Karakteristik halusinasinya yaitu seseorang merasa dirinya memiliki banyak masalah, ingin menghindar dari orang yang berada di sekitarnya, takut diketahui bahwa dirinya sedang memiliki banyak masalah. Kemudian ia merasa bahwa masalahnya terasa semakin sulit karena banyak stresor yang dihadapinya. Yang kedua ada fase comforting. Pada halusinasi fase comforting, klien mengalami perasaan mendalam seperti ansietas sedang, kesepian, mempunyai rasa bersalah, dan takut seperti mencoba untuk berfokus pada pikiran yang menyenangkan untuk meredakan ansietasnya. Yang ketiga ada fase condemning. Pada fase ini terjadi kecemasan yang meningkat, melamun, dan berpikir sendiri yang menjadi dominan. Karakteristik pada fase ini terjadi pengalaman sensori yang menjijikan dan juga menakutkan. Yang keempat ada fase controlling. Pada fase ini terjadi ansietas berat, klien berhenti menghentikan perlawanan terhadap halusinasi dan menyerah pada halusinasi tersebut. Pada fase ini, klien susah berhubungan dengan orang lain, berkeringat, tremor, tidak mampu mematuhi perintah dari orang lain, dan berada dalam kondisi yang sangat menegangkan, terutama jika akan berhubungan dengan orang lain. Yang kelima ada fase conquering. Pada fase ini dapat disebut juga fase panik, di mana termasuk dalam psikotik berat. Karakteristik yang muncul pada klien yaitu pengalaman sensori menjadi mengancam jika klien mengikuti perintah halusinasi, memerintah, dan juga memarahi klien. Halusinasi terbagi menjadi 2 faktor, yaitu faktor predisposisi dan faktor presipitasi. Yang pertama, faktor predisposisi terdiri dari faktor perkembangan, faktor sosial budaya, faktor psikologis, faktor biologis, dan juga faktor genetik. Sedangkan yang kedua yaitu faktor presipitasi. Yang pertama yaitu terdiri dari stresor sosial budaya, yang kedua faktor biokimia, yang ketiga faktor psikologis, dan yang keempat yaitu faktor perilaku. Tujuan tindakan untuk pasien halusinasi meliputi beberapa hal. Yang pertama, pasien mengenali halusinasi yang dialaminya.
Yang kedua, pasien dapat mengontrol halusinasinya. Dan yang ketiga, pasien mengikuti program pengobatan secara optimal. Tindakan keperawatan yang pertama yaitu membantu pasien mengenali halusinasi dengan cara berdiskusi dengan pasien tentang isi halusinasinya, seperti apa yang didengar dan juga dilihat pasien. Waktu terjadi halusinasi, frekuensi terjadinya halusinasi, situasi yang menyebabkan halusinasi muncul, dan respon pasien saat halusinasi muncul. Yang kedua, melatih pasien mengontrol halusinasi. Untuk membantu pasien agar mampu mengontrol halusinasi, Anda semua dapat melatih pasien dengan 4 cara yang sudah terbukti dapat mengendalikan halusinasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menghardik halusinasi. Yang kedua, bercakap-cakap dengan orang lain. Ketiga, melakukan aktivitas yang sudah terjadwal. Dan yang keempat, menggunakan obat secara teratur. Halo Anggi, kenapa? Besok free aja sih, kenapa? Oh, ayo kemana dulu tapi aku nggak mau ke situ. Nggak, aku kata orang banyak nyamuk di situ. Iya, kita cari tempat Permisi. lain aja. Ayo, oh bisa, ayo. Permisi. Benar dengan Ibu Yesa? Benar, Benar ya. bentar loh. Kira-kira Ibu lagi ngapain? Aku lagi teleponan sama temanku. Lagi teleponan ya, tapi saya lihat sepertinya tidak ada orang di sini Ibu. Ibu sendirian. Aku ditemanin teman. Ada temannya ya. Gimana kalau kita berbincang-bincang aja biar Ibu nanti ada temannya. Kalau di ruang tamu bagaimana Ibu? Kayaknya bisa, tapi aku matiin telepon dulu. Oh iya, berarti masih ada yang nelfon ya. Nah, sebentar yang Iya. aku matiin dulu. Oke, kita ke ruang tamu ya berbincang-bincang. Oke Pak, siap? Oke, Sip. ayo. Oke, ayo. Yuk kita ke ruang tamu ya. Tamu. Ini ya duduknya, oke? Ya, boleh silahkan duduk Ibu. Duduk ya. Iya, duduk. Oke, duduk ya. Sudah nyaman Ibu dengan posisinya? Nyaman. Sudah nyaman. Baik Ibu, seperti yang Suster Angel sampaikan tadi, kalau kita mau berbincang-bincang hari ini. Tapi sebelum itu mungkin saya izin untuk memperkenalkan diri ya Bu ya. Ya, perkenalkan nama saya Suster Angel Pola. Ibu bisa panggil saya Suster Angel. Nah, saya ini merupakan mahasiswa dari Universitas Eka Hara Palangkaraya yang pada saat ini akan berdinas di rumah sakit ini dari pukul 7 sampai pukul 2 siang nanti. Bagaimana Ibu? Oke? Oke. Oke, kalau boleh saya tahu nih Ibu, nama Ibu siapa? Nama saya Yesa Hadid. Yesa Hadid. Kira-kira Ibu lebih senang dipanggil apa nih? Aku maunya dipanggil Yesa. Dipanggil Yesa ya? Oke, dipanggil Yesa ya. Mungkin saya lihat penampilan Ibu, mungkin bisa dirapikan dulu rambutnya biar tidak gerah, biar kita ngobrolnya enak nanti. Apakah boleh Ibu? Boleh, bentar ya. Iya, boleh dirapikan dulu ya. Oke, Ibu merasa sudah rapi dengan penampilan Ibu? Iya. Nah, tapi saya lihat mungkin belum tahu rapi. Mungkin bisa dirapikan lagi Ibu biar tidak mengganggu, tidak gerah. Boleh Ibu? Ininya. Iya, boleh diikat lagi biar rapi ya. Oke, sudah? Oke, mungkin Ibu duduknya mungkin bisa lebih nyaman lagi, bisa diperbaiki posisi duduknya. Apakah boleh? Boleh. Iya, kita rapikan dulu ya. Oke, sudah nyaman? Sudah. Sudah. Nah, kalau begini kan sudah rapi, sudah cantik, duduknya sudah enak ya. Kita enak juga ngobrolnya ya kan Ibu ya? Iya. Iya. Baik Ibu. Di sini kita mau berbincang-bincang. Tapi sebelumnya saya ingin menanyakan, bagaimana perasaan Ibu hari ini? Perasaan saya biasa saja. Biasa ya hari ini. Bagaimana tidurnya semalam? Nyenyak atau tidak nyenyak? Nyenyak? Nyenyak. Apa hari ini ada keluhan Ibu? Tidak ada. Tidak ada ya. Nah Ibu, sebelumnya tadi saya lihat Ibu sepertinya sedang ngobrol dengan seseorang di kamar.
Iya, tadi aku ditelepon temanku, dia ngajak main. Iya, tapi suster tadi tidak melihat ada orang. Kan aku ditelepon pakai HP. Oh, dia pakai HP ya. Tapi suster juga tidak melihat ibu tadi megang HP. Kan HP-nya di tangan tadi, aku pakai Oh HP. iya. Menurut Ibu Yesa, yang Ibu dengar tadi itu nyata tidak, Bu? Nyata kan dari HP-ku. Nyata ya. Temanku Tapi yang telepon. Suster Angel tadi tidak melihat apa-apa. Tidak melihat Ibu berbicara dengan seseorang, tidak melihat Ibu menggunakan telepon. Tapi saya tadi pakai HP. Pakai HP ya, nyata ya tadi ya. Berarti kira-kira selain mendengar suara, Ibu ada melihat sesuatu tadi? Melihat seseorang misalnya? Tidak ada? Tidak ada. Tidak ada ya. Berarti suara tadi ya yang Ibu Tidak, itu dengar dari HP saya dari ditelepon. HP ya. Tadi kebetulan Suster Angel lihat Ibu sedang di kamar, tapi Suster tidak melihat Ibu sedang berbicara dengan siapa atau memegang telepon. Saya kan pakai HP. Iya, ini di rumah sakit ini sudah banyak pasien yang mengalami kondisi seperti Ibu. Nah, jadi ini nanti tujuannya kita berbincang-bincang ya, membahas tentang kondisi Ibu ini. Kondisi Ibu ini harus kita kontrol, kita kendalikan, oke? Oke, nanti kita akan bahas ya. Kondisi ini namanya halusinasi, Ibu. Emang halusinasi apa? Nah, nanti kita bahas ya, Bu ya. Nanti kita akan ngobrol lagi tentang kondisi Ibu saat ini yang kita sebut dengan halusinasi. Kira-kira Ibu mau tempatnya di mana atau di sini saja? Di Sini saja. Oke, sudah nyaman dengan tempat duduknya? Oke. Pindah-pindah. Oke, Ibu. Kira-kira kalau kita berbincang-bincang 15 sampai 20 menit, apakah Ibu setuju? Bisa dikurangin lagi nggak? Aku mau balik ke kamar. Oke, boleh 15 menit saja ya. Hmm. Oke? Oke, di sini ya kita ngobrol, kita berbincang-bincang lagi tentang kondisi Ibu ini. Ibu tadi bertanya kan tentang apa itu halusinasi? Iya, itu apa? Ya, nanti kita bahas di obrolan kita selanjutnya ya, oke? Oke. Baik Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi, di sini kita akan berbincang lebih lagi tentang apa itu halusinasi. Jadi kita akan diskusi lagi tentang apa itu halusinasi dan bagaimana cara mengontrolnya. Jadi kondisi yang Ibu Yesa alami tadi itu kita sebut dengan halusinasi. Halusinasi itu adalah gangguan pada seseorang ketika seseorang itu mendengar suara-suara tertentu atau melihat bayang-bayang tertentu yang tidak orang lain rasakan. Nah, jadi kondisi itu sebenarnya tidak nyata, Ibu. Jadi ketika Ibu mendengar suara atau melihat sesuatu, jadi pada kondisi halusinasi itu Ibu memang merasakan ada, tapi sebenarnya secara kenyataan itu tidak ada. Apakah Ibu bisa paham dengan hal tersebut? Ya, berarti yang Ibu alami itu sebenarnya tidak nyata dan itu kita sebut dengan halusinasi. Kalau boleh saya tahu, apakah Ibu mendengar suara itu tidak ada wujudnya atau ada wujudnya? Nggak ada. Nggak ada wujudnya ya. Kalau boleh saya tahu, sebenarnya apa sih yang dikatakan oleh suara tersebut? Biasanya dia ngajak main, lalu nongkrong. Itu ya yang diucapkan suara tadi. Kalau melihat bayangan atau makhluk tertentu tidak ada, kamu? Ada. Tidak ada, berarti hanya suara tadi ya. Iya. Oke, apakah Ibu terus menerus mendengar suara itu atau hanya sewaktu-waktu saja? Hanya sewaktu-waktu aja. Berarti tidak sering ya, hanya sewaktu-waktu saja. Kapan paling sering Ibu mendengar suara tersebut? Biasanya tuh habis makan siang. Habis makan siang ya. Kira-kira dalam sehari itu berapa kali Ibu mendengar suara tersebut? Biasanya itu kayaknya kira-kira cuma 2-3 kali sehari ya. Oke, 2-3 kali ya. Pada keadaan apa? Apakah pada waktu sendiri Ibu mendengar suara tersebut muncul? Iya, paling sering pas aku sendiri. Waktu sendiri, ya. Apa yang Ibu rasakan saat mendengar suara tersebut? Biasanya aku lalu aku bingung nih suaranya dari mana ya. Oh, Aku bingung kira dari ya. HP-ku. Oh iya. Jadi
gejala yang ibu alami itu tadi termasuk ke dalam halusinasi. Jadi kita masih bisa mengontrol dan mengendalikannya. Jadi kita bisa mengontrol gejala yang ibu alami itu. Ibu nanti bisa sebutkan seperti ini di dalam hati ibu, jangan ganggu saya pengen tenang. Seperti itu di dalam hatinya ya. Ketika suara itu muncul, ibu bisa sambil menutup telinga atau menutup mata, katakan di dalam hati ibu, jangan ganggu saya mau tenang, pergi ya. Kalau suara itu muncul, ibu bisa lakukan dengan itu ya. Itu kita sebut dengan teknik menghardik halusinasi ya. Menghardik halusinasi itu tadi agar halusinasi itu bisa kita lawan, oke? Nah, jadi caranya seperti itu tadi ibu ya. Misalnya, kalau misalnya ibu sedang berjalan-jalan, ibu tidak boleh menutup telinga atau menutup mata ya. Ibu bisa lakukannya di tempat yang aman saja. Oke. Tempat yang aman, misalnya suaranya muncul, ibu bisa katakan sambil menutup telinga, jangan ganggu saya, pergi gitu ya. Oke? Nah, nanti kalau misalnya suara itu muncul lagi, ibu boleh tarik nafas dalam, tutup telinga, katakan, jangan ganggu saya, pergi kamu, saya mau tenang. Oke, begitu ya. Kalau misalnya suara itu muncul, ibu bisa lakukan hal tersebut. Oke? Nah, tadi kan saya sudah mencontohkan kepada Ibu Yesa. Mungkin ibu bisa mencontohkan kembali kepada saya. Misalnya ketika suara-suara itu terdengar, boleh ibu contohkan? Gimana tadi tarik nafas aja ya? Iya, sebentar aja. Yang penting ibu sudah tahu cara menghardik halusinasi itu tadi. Oke. Mana tadi? Oke, tarik nafas dalam, tutup telinganya, sebutkan di dalam hatinya apa ibu? Pergi, jangan ganggu saya. Iya, boleh ulang sekali lagi ibu. Pergi, jangan ganggu saya. Oh, iya, sudah bagus sekali ya ibu ya. Kalau suara itu muncul, ibu boleh tarik nafas dalam, tutup telinga atau tutup matanya, katakan jangan ganggu saya. Seperti itu, oke ibu? Oke. Oke, sudah paham kan? Nah, jadi kalau muncul suara itu, ibu bisa hardik suaranya ya, agar ibu tidak terpengaruh dengan halusinasi ibu tadi. Oke, bisa dilaksanakan? Bisa. Ya, sudah paham? Paham. Oke, sudah paham. Bagus. Nah, setelah kita ngobrol tadi, bagaimana perasaan ibu setelah kita berbincang-bincang? Saya lumayan senang. Lumayan senang ya, sudah. Setelah kita ngobrol tadi, sudah panjang lebar. Sekarang coba ibu sebutkan kembali apa saja yang kita bahas tadi. Tadi tuh mengenai pengertian halusinasi Iya. dan cara mengkontrolnya. Oh, cara mengontrolnya ya. Itu sudah tahu ya, kita bahas tadi Ya. tentang halusinasi dan cara mengontrolnya. Jadi, setelah kita latihan tadi, mungkin ibu bisa jelaskan kembali bagaimana ibu mengatasi ketika suara itu muncul. Tadi kita mengatasinya dengan cara apa? Dengan cara hardik. Ya, dengan cara menghardik. Boleh ibu contohkan kembali bagaimana caranya tadi? Tadi tutup telinga, lalu tutup mata, lalu bicara dalam hati, pergi, jangan ganggu saya. Iya, jadi ibu nanti jangan lupa untuk tarik nafas dalam ya. Tarik nafas dalam, lalu apa bu selanjutnya? Tutup Ya, telinga, tutup telinga, habis tutup itu? mata, Oke. lalu bicara dalam hati, Bicara. pergi, jangan ganggu saya. Iya, jadi kira-kira ibu mau melakukan latihan itu berapa kali sehari? 3 kali sehari. 3 kali sehari ya. Ibu melakukan latihan 3 kali sehari itu ketika suara itu muncul pada saat apa saja ibu? Pada saat suaranya muncul, Iya, pada bangun tidur, Mm-mm. sama sebelum makan. sebelum makan ya. Jadi ibu bisa melakukan hal tersebut saat suara itu muncul, setelah bangun tidur, dan sebelum makan. Oke? Nah, baik ibu, latihan tadi mungkin kita bisa masukkan ke dalam jadwal latihan harian ibu ya. Nah, jadi selanjutnya kita bisa lakukan lagi latihannya agar suara itu semakin lama bisa menghilang. Oke, ibu? Oke.
Oke, kira-kira dalam sehari itu ibu mau melakukannya berapa jam? Mungkin 1 sampai 2 jam. 1 sampai 2 jam dari rentan waktu tadi ya? Ya. Ya, oke. Jadi bagaimana kalau misalnya kita ngobrol lagi besok, kita lanjut latihan kita tentang bagaimana berbicara dengan orang lain saat bayangan atau suara-suara tadi muncul. Apakah ibu setuju? Setuju. Oke, jadi besok kita ngobrol lagi tentang cara mengatasi halusinasi dengan berbicara dengan Baik. orang lain. Kira-kira waktunya kapan ya ibu bisa? Mungkin enaknya di pagi hari. Di pagi hari ya, setelah apa? Setelah Setelah sarapan. sarapan. Oke, setelah sarapan. Kalau misalnya jam 9.30 bagaimana ibu? Mungkin kita pagikan saja di jam 9. Di jam 9 ya. Oke, di jam 9. Kira-kira tempat yang enak buat kita ngobrol besok di mana ibu? Mungkin bisa di taman. Mau di taman ya? Oke, di taman. Berarti besok kita lanjutkan lagi pertemuan kita tentang latihan berbicara dengan orang lain. Setelah sarapan ya? Setelah sarapan jam 9 pagi. Di taman ya ibu ya? Iya, di taman. Oke. Jadi hari ini sudah cukup dulu latihan kita tentang menghardik halusinasi tadi. Oke, sudah paham kan? Sudah. Saat suara itu muncul apa yang harus dilakukan? Oke, Paham. sudah paham. Baik ibu, mungkin untuk pertemuan hari ini kita cukupkan dulu sampai hari ini ya. Oke, besok kita kembali lagi dengan Suster Angel di sini ya. Oke. Oke. Baik ibu, sekian dari saya. Mungkin saya pamit dulu ya. Ya. Atau ibu juga mau langsung ke kamar? Saya sepertinya mau langsung ke kamar. Oke, baik ibu. Mungkin pertemuan hari ini kita selesai. Ibu senang ya hari ini ya? Ya. Oke, senang. Kembali lagi kita di latihan selanjutnya ya ibu ya? Oke, baik ibu. Sampai jumpa ya di Ya. pertemuan esok hari. Oke, baik ibu. Mari kita sama-sama ke kamar. Oke, ibu. Misi. Sekian video strategi pelaksanaan tindakan keperawatan pada pasien dengan halusinasi yang sudah saya buat tadi. Kiranya materi dan juga praktik pada pasien dengan halusinasi dapat teman-teman semua pelajari dan praktikkan lagi dengan lebih baik. Sekian dari saya Angelina Syapola, saya pamit undur diri dan terima kasih.